kamu nggak usah lagi merasa dijolimi, buka saja. Wow. Siapa yang terlibat, siapa yang fasilitasi, siapa yang otak dari parkir jahat, bandarnya siapa, buka saja. Karena itu akan memudahkan kamu. Hakim akan melihat bahwa ini orang jujur, ini orang membantu proses. Hukuman kamu akan ringan daripada kamu nutup-nutupi semuanya. Masa jadi Nah, Selamat malam. oke, Bang, sebagai praktisi hukum terkait perkara kasus narkoba yang diduga Ahmad Joni dalam 6 terdakwa itu terindikasi bandar. Akhirnya dia dilimpahkan ke Nusa Kambangan. Proses persidangan berjalan, minta kuasa hukum untuk dihadirkan untuk fakta-fakta yang terjadi. Akhirnya tadi dia hadirkan. Dengan momen dihadirkan itu, Ahmad Joni mendengarkan kesaksian dari PU, yaitu lapas atau petugas lapas untuk perkara kasus yang terindikasi dipegang narkoba. Namun dari pihak Ahmad Joni banyak kejanggalan. Nah, Abang melihatnya gimana sih, Bang? Ya, dari saya bicara dari sisi praktisi hukum. Pertama-tama bahwa kasus Ahmad Joni ini kan sangat viral ya. Karena sebenarnya kan dia dihukum karena kasus narkoba. Tapi ternyata dalam lapas itu ada dugaan mereka juga melakukan jual beli narkoba dengan melibatkan beberapa oknum. Nah, karena kejadian itu sehingga Ahmad Joni terpaksa dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Nah, ketika sidang di PN Jakarta Pusat, karena kendala teknis, karena menggunakan Zoom, itu kan kendalanya tuh soal teknologi ya, karena sinyal dan lain sebagainya. Akhirnya PH-nya minta supaya Ahmad Joni bisa hadir secara fisik di PN Jakarta Pusat. Dan dalam proses kan cukup agak lama. Karena begini, ketika permohonan itu kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat, pengadilan dari Jakarta Pusat otomatis kan akan berkoordinasi juga dengan jaksa. Jaksa berkoordinasi dengan yang namanya Dirjen Pas. Karena yang bersangkutan itu tinggal di Lapas Nusa Kambangan saat ini, bukan di Lapas Cipinang. Oleh karena permohonan itu diterima dan Ahmad Joni akhirnya secara fisik hadir di persidangan hari ini di PN Jakarta Pusat, artinya bahwa ini menunjukkan bahwa hak asasi Ahmad Joni sudah terpenuhi. Yang kedua, bahwa Ahmad Joni akan menyampaikan semua apa yang dia tahu, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan. Benar. Karena begini, ketika Ahmad Joni memang diajukan untuk jadi JC di Pengadilan Jakarta Pusat, ini merupakan suatu momen yang sangat baik untuk kepentingan dan hukuman Ahmad Joni. Ketika dia membuka siapa yang dibalik semua ini, siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya. Apalagi hari ini kesaksiannya adalah kesaksian dari lapas, dari kesaksian dari mungkin dari kejaksaan yang hadirkan ya. Sehingga kalau menurut saya, mungkin Ahmad Joni akan melihat dulu kesaksian mereka, apa sesuai dengan fakta atau tidak. Kalau memang tidak sesuai dengan fakta dan dalam BAP Ahmad Joni bisa ditekan atau misalnya dipaksa untuk menandatangani BAP, Ahmad Joni bisa ya melakukan pembelaan dengan mencabut BAP tersebut di depan majelis hakim. Intinya bahwa hak asasi seorang Ahmad Joni meminta supaya dihadir secara fisik. Artinya dia punya kepentingan adalah menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang terjadi, yang dia lihat, yang dia lakukan bersama temannya. Apakah seperti BAP yang terjadi yang dalam proses persidangan itu atau tidak. Kalau memang dalam BAP itu dipaksa atau dia ditekan, bisa dicabut di depan sidang pengadilan. Jadi kalau menurut saya, kita juga sebagai masyarakat harus menilai semuanya dengan secara objektif. Dan juga termasuk jaksa penuntut umum, supaya dia juga harus melihat fakta. Harus secara objektif, apalagi hakim juga harus menilai bahwa persoalan Ahmad Joni ini harus benar-benar clear. Karena ketika Ahmad Joni diajukan jadi JC, ini satu kesempatan baik supaya kita menggali. Semuanya harus terbuka, semuanya harus transparan. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi kalau disuruh jadi JC. Saya rasa itu akan mempengaruhi hukuman Ahmad Joni. Bahkan itu akan dilihat sebagai suatu upaya untuk membuka semua kejahatan yang terjadi di lapas. Jadi Abang melihat perkara kasus Ahmad Joni dengan besok di hari Kamis kesaksian atau pembelaan dia, dakwaan dia itu gimana Bang dengan hukum sendiri? Ya kalau menurut saya Ahmad Joni udah pasti akan membela dirinya. Namanya juga terdakwa, di mana-mana pasti membela diri. Menyampaikan semuanya salah, semuanya tidak benar, intimidasi. Tapi semua didasari oleh pembuktian dari dia sendiri. Dan juga harus ada juga statement atau ahli yang dihadirkan atau saksi Ahmad Joni, supaya apa yang disampaikan oleh Ahmad Joni diperkuat. Karena keterangan terdakwa, saya kembali lagi, bahwa keterangan terdakwa dia mau ngomong apa saja terserah. Tapi selama tidak ada yang menguatkan dia dari sisi saksi atau dari sisi
ahli, saya rasa itu tidak akan bisa mempengaruhi apa yang disampaikan. Hakim akan menilai itu bahwa memang apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut itu benar. Tapi sorotan yang saya lihat dari media sendiri waktu itu memang awalnya boleh lab, akhirnya tidak boleh lab, permintaan dari hakim sendiri, ya kan, karena ini kesaksian, takut ya, apalah intinya itu. Tapi dengan proses tadi di pengadilan yang sangat bijak, hakim sendiri melihat terdakwa dengan kepolosan dia, fakta yang sebenarnya banyak dalam 6 itu, banyak sepakat bahwa ini ada intimidasi bang, penekanan saat BAP itu gimana bang? Jadi begini, kasus narkoba ini harus hati-hati juga, teman media, jangan lihat kepolosan orang ya. Jadi setiap banyak kejahatan itu terjadi karena kepolosan. Jadi saya minta juga supaya kita sebagai netizen, sebagai masyarakat melihat sesuatu secara objektif. Kita semua harus tahu bahwa Indonesia darurat narkoba. Apapun itu, mau dia pemakai, penjual, bandar sekalipun, itu memang tidak boleh. Karena hukumannya berat, dari 4 tahun sampai hukuman mati. Nah ini yang harus kalian hati-hati menilai itu. Karena dia sopan, dia polos, lalu kita katakan bahwa dia bukan pelaku kejahatan. Kita harus menilai semua itu dari segala sisi ya, jangan lihat pribadinya dia. Dan kita harus percaya bahwa penegak hukum Indonesia itu masih ada yang baik. Dan penerapan hukum di Indonesia itu kita harus percaya. Mau percaya kepada siapa lagi? Kalau bukan penegakan hukum kita sendiri kan. Dengan kata penegak hukum yang kita lapas itu yang steril, tapi kenyataannya bandar yang diduga memasok atau yang mengasih seorang Ahmad Yunus saat ini masih dicari bang. Nah, saya itu sering ke lapas. Lapas itu pengecekan berlapis gitu. Bawa makanannya harus dicoba dulu, ditaruh dulu gitu. Masuk ke sana juga harus titip KTP, distempel, dicek sampai pakai sinar X. Bahkan handphone aja tidak boleh dibawa. Tidak boleh bawa apa-apa. Tapi bisa saja namanya penjahat itu otaknya banyak ya. Mungkin dinyelundupin atau bekerja sama dengan oknum lapas, kan kita nggak tahu. Kebanyakan kejadian itu bekerja sama dengan oknum lapas. Makanya bersih-bersih dulu dari dalam. Tapi kita juga tidak boleh juga istilah itu percaya kepada para pelaku kejahatan itu, apalagi khususnya narkoba itu. Itu nggak boleh. Kita harus mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan soal terkait dengan narkoba. Karena Indonesia sudah darurat narkoba. Oke, Bang, terkait soal X-ray tadi yang Abang sebut tadi, itu kan ada pemeriksaan X-ray tadi ya. Saksi itu menyatakan bahwa mengatakan bahwa X-ray di lapas itu tidak bisa mendeteksi narkoba yang diselundupkan gitu bang. Tanggapan abang seperti apa bang? Ya artinya tidak semua alat itu sempurna. Tapi setidaknya orang yang sudah ditahan, orang yang sudah menjalani hukuman, itu yang harus merubah dirinya. Dia kan ditahan, dihukum karena narkoba. Jangan lagi menggunakan narkoba, apalagi menjual narkoba dalam lapas. Itu loh. Jadi pribadinya harus berubah. Selama pribadi tidak berubah, ingat ya, kalau tidak ada yang namanya pemakai, tidak akan ada penjual narkoba. Simpel aja kok. Karena pemakainya banyak, penjualnya ada. Kalau ada penjual pasti ada bandarnya dong. Makanya ini ada keterkaitan nih pasalnya ini kan. Ada pasal pemakai, ada pasal penjual, ada pasal bandar. Nah hukumannya berbeda-beda nih. Kalau bisa pemakai dia mungkin larinya ke rehab. Kalau untuk penjual itu minimum 4 tahun. Sampai mungkin 15 sampai 20 tahun. Kalau misalnya dia bandar, itu ancamannya tuh seumur hidup dan hukuman mati gitu. Kenapa? Karena merusak ini narkoba. Makanya kalau sudah jadi mantan narapidana narkoba, jangan bermain narkoba lagi. Kalau dia berkali-kali lalu harus dipercaya karena dia sopan, saya rasa enggak juga. Kita harus percaya kepada penegak hukum kita bahwa apapun yang terjadi di lapas hari ini harus bersih-bersih dulu. Banyak oknum lapas yang bermain. Tidak mungkin ada narkoba masuk kalau tidak ada yang ikut bermain di situ. Tangkap kalau misalnya ada oknum lapas yang bermain. Itu harus ditangkap itu, karena itu yang nanti akan menjadi sumber masalahnya. Dia bisa mensuplai ke dalam. Kalau tahanan bisa sampai ribuan, kalau sebagian besar bisa dipasok narkoba, bagaimana lapas bisa bersih dari narkoba? Makanya inilah butuh pemimpin yang kuat, yang tangguh. Berantas di dalam lapas dulu. Kita di luar boleh, tapi di dalam ada anggapan bahwa orang lebih nikmat menikmati narkoba dalam lapas karena di dalam tembok keamanan kan gitu. Jadi intinya abang melihat dari sisi hukum, Ahmad Joni akan membongkar fakta sebenarnya itu udah oke. Jadi kalau saya sih Ahmad Joni ya kepada pihaknya, udahlah saatnya kamu nggak usah lagi merasa dijolimi, buka saja. Siapa yang terlibat, siapa yang fasilitasi, siapa yang otak dari para kejahat, bandarnya siapa, buka saja. Karena itu akan memudahkan kamu. Hakim akan melihat bahwa ini orang jujur, ini orang membantu proses. Hukuman kamu akan ringan daripada kau nutup-nutupi semuanya. Akan jadi masalah besar.
Jadi intinya abang juga sebagai praktisi hukum tentang hukum, apa yang terjadi dengan kata rumor yang beredar di lapangan, dengan penekanan, dengan secara cara penegak hukum untuk mempenjarakan itu salah. Yang pertama yang saya perlu sampaikan bahwa kita harus berterima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah bisa menghadirkan secara fisik Ahmad Zaroni. Karena kenapa? Ini soal keamanan dan kasusnya lex spesialis. Dan kepada Dirjen Pas, dia bisa mengizinkan dan dia pengawalan ketat. Akhirnya dititipkan di lapas Cipinang dan ini satu nilai plus buat Ahmad Joni. Yang kedua, di dalam BAP kalau ada penekanan, ada intimidasi, ada kekerasan dan lain sebagainya, pemaksaan, cabut aja BAP-nya waktu di sidang di depan majelis hakim. Berarti udah cukup kuat Bang ya jika Ahmad Joni ingin mencabut BAP tersebut, karena Ahmad Joni sendiri dan terdakwa yang lain mengaku mengalami intimidasi saat dilakukan Ya, BAP. tadi kalau menurut saya, kalau itu terbukti, kembali lagi, kita jangan percaya terdakwa 100%. Kita juga harus bukti di mana buktinya di intimidasi. Kan ada CCTV. Iya, betul. Kan waktu BAP kan ada CCTV. Lihat aja alat petunjuk. Itu namanya bukti petunjuk CCTV itu. Benar nggak ada intimidasi? Benar nggak ada kekerasan? Benar nggak ada pemaksaan? Jadi menurut saya, apapun keterangan Ahmad Joni hari ini, ya silahkan aja kita menilai. Tapi yang kita harus percaya adalah bukti-bukti yang dihadirkan. Apakah bukti itu benar atau tidak? Karena lu berurusan dengan pelaku narkoba, bos. Udah pasti saya keterangan saya tidak percaya.